Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, untuk kegiatan hari ini, pada hari ini yaitu Senin 23 November 2020, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Kenapa? Karena kita masih berada di zona merah, karena pandeminya masih belum reda. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan kegiatan berdoa. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Gilang, silahkan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Gilang sudah membantu untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar lagi di SMA Kawung 2 secepatnya. Oke anak-anak, masih semangat? Masih. Alhamdulillah, saya harap masih semangat ya meskipun kita belajar dari rumah. Baik, saya presentasi dulu ya. Ini siapa yang belum masuk? Bentar, saya cek dulu. Di sini ada Anazela, Agnes. Ya, semoga yang hari ini tidak hadir bisa segera bergabung dengan kita. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Baik anak-anak, ini sudah saya presentasi. Memang ada beberapa yang belum hadir. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Materi yang sebelumnya kita pelajari tentang apa, Nak? Fluidostatis. Baik, fluidostatis. Apa sih fluidostatis itu, ada yang tahu? Ayo, ada yang masih ingat enggak fluidostatis? Diam seperti air. Diam seperti air. Fluida itu air ya, airnya diam gitu ya, maksudnya gitu ya, Nazela. Lah, kemudian apalagi yang masih kalian ingat? Kalau airnya diam dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai. Ayo, ada yang tahu enggak apa itu? Tekanan hidrostatis, Bu. Tekanan hidrostatis. Terus apalagi? Kalau air diam kan kita sering jumpai ya. Apa? Di mana? Di kamar mandi. Kalau di kamar mandi airnya bagaimana? Diam. Diam. Kalau kita nuangkan air di gelas, bagaimana airnya? Diam. Kemudian kita mengingat ya, ada yang namanya tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diukur dari permukaan. Misalnya kita berenang di kedalaman 5 meter. Tekanannya bagaimana? Semakin kecil atau semakin besar? Besar. Semakin besar. Jadi semakin dalam tekanannya semakin besar. Kemudian kita belajar ada Archimedes. Kita mengenal beberapa kondisi benda yang berada di air. Ada apa? Ada melayang, terapung, dan tenggelam. Ya, kelihatannya masih ingat ya dengan pelajaran minggu lalu. Kemudian kan kita sudah belajar tentang fluida statis. Sekarang kan fluidanya diam ya. Sekarang kita belajar tentang fluida yang bergerak. Nah, masih ingat enggak kalian? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita secara tidak langsung itu sudah berkaitan dengan fluida yang bergerak. Ada yang bisa menyebutkan? Kalau kita mau tuh, ya kan dari air keran. Bagaimana airnya? Mengalir keluar. Ya, mengalir. Kemudian kalau kita mandi, airnya bagaimana? Diam atau mengalir? Kalau kita mandi pakai shower, mengalir. Nah, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fluida yang bergerak. Jadi air, fluida itu tidak harus air ya. Fluida itu bisa air, bisa gas. Jadi zat yang bergerak, ya. Jadi seperti udara. Tapi kita lebih fokus ke air yang bergerak. Baik, sekarang Bu Vera mau share screen. Fluida dinamis. Tadi kan sudah ya, Bu Vera menyebutkan kehidupan sehari-hari seperti air di keran kalau kita cuci piring, cuci tangan, ya kan?
Nah, kemudian ini yang di desa-desa, air mengalir melalui apa namanya itu bambu. Ya kan yang di pegunungan-pegunungan itu, ya kan sering kita jumpai juga. Nah, sekarang Bu Vera mau menampilkan video. Terlihat? Terlihat. Ya, Bu. Akan kalian lihat dulu. Nah, Setelah kalian melihat tayangan yang sudah Bu Vera tampilkan video tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kira-kira video yang kalian lihat tadi, ya kan? Itu tentang apa? Video apa tadi? air mancur. Air mancur di fluida dinamik. Hari ini kita akan mempelajari seperti itu. Kenapa kok airnya itu bisa seperti itu, ya? Tadi kan Gilang sudah bilang bahwa ini adalah fluida dinamik, jadi fluidanya bergerak, airnya bergerak. Kok bisa Bu menari seperti itu? Ada yang naik, ada yang turun, ya kan? Apalagi ditambah dengan lampu yang menarik daya tarik orang untuk melihat, ya kan? Itu kan sehingga menjadi destinasi wisata, ya. Mungkin kalau tidak secara langsung, buat apa sih Bu belajar gitu aja kok dipelajarin? Ah, ya kan? Mungkin orang awam berpikirnya seperti itu, tapi kita adalah orang-orang yang berpendidikan, kita bisa mengaplikasikan ilmu kita untuk kehidupan sehari-hari, bahkan bisa menjadi destinasi atau penghasilan untuk daerah, ya kan? Sekarang saya lanjutkan, Bu, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu kan berarti menjadi pertanyaan buat anak-anak ya. Sekarang Bu Vera ingin menampilkan materinya. Bentar, Bu Vera tampilkan dulu. Tapi ada pertanyaan lagi enggak ini? Oke. Next. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa kegiatan hari ini saya akan melakukan beberapa penilaian diantaranya adalah yang pertama penilaian kognitif. Jadi saya nilai dari tugas dan ulangan harian. Yang kedua penilaian psikomotor. Jadi saya menilai percobaan kalian dan hasil data kalian. Kemudian yang ketiga saya menilai afektif. Penilaian afektif saya nilai dari keikutsertaan kalian dalam kegiatan Zoom hari ini, dan yang kedua adalah ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas. KKM-nya berapa, Bu? KKM-nya 75. Bagi nanti yang belum tuntas, nanti bisa mengikuti remedial, yaitu dengan mengerjakan soal-soal dari Bu Vera. Baik, untuk penilaian ada yang mau ditanyakan? Kegiatan hari ini kita selain belajar tentang fluida dinamis, kita juga akan melakukan percobaan. Percobaannya yaitu dengan menggunakan laboratorium virtual PET. Kemudian selain itu, kita akan nanti saya lanjutkan dengan mengikuti kuis. Kuisnya yaitu di kahoot.com. Jadi kuisnya saya untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa paham dengan materi hari ini. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa, Nak? Banjir sama sungai. Air sungai normal sama Sungai banjir sama sungai normal. Ya, gambar satu itu adalah aliran air sungai normal. Yang gambar dua aliran air sungai banjir. Oke. Apa perbedaan dari air sungai yang mengalir ketika keadaan normal dengan air sungai yang mengalir pada saat banjir? Ada yang bisa menjelaskan? Arusnya, Bu. Arus airnya, Bu. Arus airnya. Kalau yang gambar satu, arusnya bagaimana? Tenang. Tenang. Kalau yang kedua? Agak deras. Deras ya. Berarti kalian sudah bisa membedakan. Kemudian yang kedua, banjirnya mengalir dengan deras. Ya, arusnya mengalir dengan deras itu yang di banjir. Kalau yang di air normal dia tenang, ya. Baik. Yang kedua saya akan menampilkan yaitu fenomena yang kedua. Ya.
Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu anak kecil yang menyiram air. Yang gambar 2 itu yang jaraknya jauh. Pernahkah kalian menyiram tanaman dengan menggunakan selang plastik? Jika selangnya kurang panjang, apa yang akan kalian lakukan? Memberi tekanan pada airnya, Bu. Memberi tekanan pada airnya. Yang lain? Selangnya dipencet. Haha, betul. Selangnya dipencet sehingga menjadi kecil. Betul tidak? Iya. Ya. Secara tidak langsung kalian sudah menerapkan materi fluida, yaitu tentang persamaan kontinuitas yang akan kita pelajari. Kemudian saya mau tanya, dalam kehidupan sehari-hari, sekarang saya tanya ya, pernah kalian melihat pemadam kebakaran? Kalau Pernah, Bu. lokasinya jauh, bagaimana selangnya? Apakah dipegang oleh satu orang? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena berat. Karena berat. Yang kedua, Karena tekanan airnya deras. karena tekanan airnya deras. Lebih tepatnya karena air yang keluar itu kuat. Ya, kecepatannya kuat. Terus ada lagi, apakah si pemadam itu harus datang berdekatan dengan api? Enggak, Bu. Nah, jadi si pemadam harus jaga jarak. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Yaitu tadi kan Septia sudah bilang ujungnya kecil. Kalau ujungnya kecil, airnya bagaimana keluarnya? Pelan atau keras? Deras dan jauh, Bu. Deras dan jauh. Keras dan jauh, ya. Itulah materi hari ini yang akan kita pelajari. Baik, apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan luas penampang A dan kecepatan aliran fluidanya V, maka banyaknya volume yang mengalir melalui penampang tersebut tiap satuan waktu dinamakan apa di sini? Dinamakan debit. Mungkin kalau banjir, Surabaya kan pernah sering-sering ya, kalau hujan deras pasti banjir. Di dalam berita itu pasti ada istilah-istilah debit. Pernah kalian mendengarnya? Debit air. Bu Risma itu sering loh mengatakan kalau banjir, oh debit airnya sekian, debit airnya sekian. Mungkin kalian secara tidak langsung pernah mendengar, cuman jarang. Karena apa? Karena kalian tidak paham apa itu debit, ya kan? Nah, debit adalah volume yang mengalir tiap 1 detik. Nah, sehingga dapat dirumuskan dengan Q itu apa? Q itu debit, yaitu dapat dirumuskan adalah percepatan dikalikan kecepatan. Luas dikali dengan kecepatan. Kemudian atau debit bisa dirumuskan dengan volume per waktu. Ya. Untuk debit bagaimana Bu satuannya? Satuannya di sini adalah meter kubik per second. Bentar, sampai sini paham enggak? Jadi debit adalah volume per waktu atau luas dikali kecepatan. Baik, saya lanjutkan. Persamaan kontinuitas. Jika suatu fluida mengalir dengan aliran tunak melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu sama besar dalam selang waktu tertentu. Jadi gini ya nak, air yang melalui luas permukaan yang besar ini, debitnya sama dengan air yang keluar. Jika di sini adalah debit Q1, maka di sini Q2. Nilainya sama. Kalau di sini nilainya Q1-nya 100, maka Q2-nya berapa? 100. 100. Kalau Q1-nya atau Q masuknya adalah 500, maka Q yang keluarnya juga harus 500, ya kan? Lah, di sini sehingga persamaan kontinuitas menyatakan bahwa aliran fluida ideal merupakan hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya adalah konstan. Jadi Q1 dimanapun titiknya, kalau Q masuk itu sama dengan Q keluar. Kalau selangnya besar maka kecepatannya kecil. Kemudian kalau air keluar, kalau selangnya kecil maka kecepatannya bagaimana? Tinggi atau besar ya, sehingga dengan dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan Q2 atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sampai sini paham? Bagaimana nak? Paham untuk kontinuitas? Ya, kalau paham saya akan lanjutkan dalam latihan soal.
Nah, latihan soal di sini adalah kolam yang mempunyai volume 36 meter kubik diisi dengan air memakai selang. Waktu yang diperlukan untuk mengisi sampai penuh yaitu 5 jam. Berapa liter debit air yang keluar dari selang? Diketahui apa saja di situ? Diketahui apa saja? Volume. Volumenya meter kubik. Sedangkan yang ditanyakan adalah liter. Jadi kita rubah dulu dalam liter, ya kan? 30 meter kubik dijadikan desimeter kubik, berarti dikali 1000. Nah, oh ini ada, ini ya, waktunya 5 jam ya. Keliru ini Bu Vera ngetik. Jadi 5 jam, 1 jamnya 3.600, jadi 5 kali 3.600 sama dengan 18.000 detik. Yang ditanyakan adalah debit. Sekarang kita jawab ya. Q sama dengan V per T. V tadi apa? Volume. Volume. Nah, volumenya di sini, volumenya 36.000 dibagi 18.000. Sehingga didapatkan debitnya adalah 2 liter per second. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan. Kita akan melakukan percobaan laboratorium virtual PET. Sudah pernah melakukan percobaan ini? Sudah pernah melakukan percobaan ini, Nak? Baik, anak-anak. Sudah disiapkan LKPD-nya? Sudah. Sudah ya, yang kemarin Bu Vera share. Nanti kita akan menggunakan percobaannya dengan PET Colorado ya. Di sini nanti silakan kalian klik simulation. Di situ banyak sekali percobaan. Ada gerak parabola, ada usaha dan energi, ya, atom dan sebagainya. Nanti silakan kalian klik physics kemudian fluid pressure and flow. Nah, sehingga tampil seperti ini. Di sini saya menjelaskan dulu, di sini ada sebuah selang. Lah, ini yang biru dan merah ini adalah pergerakan fluida. Selang ini bisa dirubah. Nanti kalian bisa merubah sesuka hati kalian. Jadi caranya bagaimana, Bu? Ini ditekan. Sudah kelihatan? Kalau selangnya berubah bentuk? Silakan kalian perhatikan fluidanya. Speed ini untuk mengukur kecepatan fluida, ya kan? Nah, kalau saya keluarkan, apa yang terjadi? Oke, satu saja. Nah, di sini air keluar dengan kecepatan berapa? 16 meter per second. 1,6 ya. 1,6 ya. Kalau di ini, nah, ini kan selangnya saya perkecil ya. Itu jadi berapa kecepatannya? 6 meter per second. 6 meter per second. Nah, kemudian saya pindah lagi ini ke sini. Jadi berapa? 4,8. 4,8 ya. Nanti semakin besar maka speednya akan menjadi, saya pindah di sini. Nah, ini kan luas permukaannya besar, ya kan? Speednya jadi berapa? Jadi semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Semakin kecil. Baik. Silakan kalian melakukan percobaan. Bu, bagaimana ini nanti pelaksanaannya? Kalian bentuk dulu selangnya. Mau kalian besarkan boleh, mau kalian kecilkan boleh, bebas ya. Kemudian kan ini sudah kecepatan. Bu, saya enggak tahu berapa itu luas permukaannya. Kalian pakai flux meter yang ini ya, dicentang. Nah, itu akan kelihatan, Nak. Lah ini. Di sini tertera tertera luas permukaannya ya. Kalau ini saya drag di sini. Berapa luas permukaannya? Ada yang tahu? 0,9. 0,9, betul sekali, 0,9 meter kuadrat. Kalau ini saya drag, saya pindah ya di sini, semakin besar kan luasnya.
pakai yang besar di sini. Terserah, bebas kalian menentukan ya. Misalkan di sini, ini luasnya berapa? 3,6 meter. 3,6 ya. Sekarang saya pindah speednya. Jadi berapa ini speednya? Kecepatannya jadi berapa? 1,4 meter per second. 1,4 meter per second. Oke. Untuk percobaan hari ini, kali ini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada kesulitan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kalian lakukan percobaannya. Berapa data yang harus kalian dapat? Berapa kali percobaannya? Yang di tabel itu berapa kali, Nak? Berapa data? Mungkin kalian belum buka LKPD ya? Bentar, Bu Vera share screen dulu ya. LKPD. 3. Berapa di situ? Nah, berapa data di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali pengambilan data. Apa saja, Bu, yang saya catat di tabel di situ? Antara lain adalah luas, kemudian kecepatan, kemudian debit. Debit nanti silahkan kalian hitung. Hitungnya bagaimana, Bu? Sesuai dengan persamaan debit tadi. Q sama dengan A kali V. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk percobaannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian lakukan percobaannya. Bu Vera tetap ready di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, silakan percobaan dulu, Agnes. Yang lain silakan, Zahira, Nazela, Gilang, Septian, Rian, Mita, Adam, Iqbal. Silakan kalian lakukan percobaannya terlebih dahulu. Sudah selesai? Gimana, Nak? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah. Baik, untuk percobaannya karena sudah selesai semuanya, untuk pengumpulan datanya juga sudah. Siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaan hari ini? Iya, Bu. Iya, yuk. Silakan hasil percobaanmu, Mita. Bagaimana? Luas permukaan 3,1. Terus volumenya 1,6, V-nya 1,6. Kecepatan 1,6. Kecepatan. Terus Q-nya 4,96. Terus yang kedua A 3,5. Ya. V 1,4. Debitnya 4,9. Terus yang ketiga A 2,7.
B-nya 1,8, debitnya 4,86. Ya. Terus yang keempat 0,8, A-nya itu 0,8, B-nya 6,3, debitnya 5,04. Terus nomor 5 A-nya 0,1, B-nya 2,4, I-nya 5,04, Bu. 5,04. Baik. Mungkin yang lain bisa menyampaikan hasil percobaannya? Saya, Bu. Ya, Zahira silakan. Luasnya 3,3, volumenya 1,5, debitnya 4,95, Bu. Terus? Luasnya 2,9, volumenya 1,7, debitnya 4,93. Terus luasnya 4,1, volumenya 1,2, sama debitnya 4,92. Luasnya 7, volumenya 0,7, debitnya 4,9, Bu. Oke. Hasilnya beda ya sama punya siapa tadi? Punya Mita ya, hasilnya beda. Sekarang saya tanya, untuk 5 data tadi, debitnya bagaimana? Sama atau berbeda-beda? Beda, Bu. Ada yang sama, Bu. Ada yang beda. Nah, ya karena kan kecepatannya cuma 1 angka di belakang koma ya. Sebenarnya debitnya itu konstan, sama. Dari kegiatan kalian melakukan percobaan, otomatis kalian sudah menyimpulkan kan? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari percobaan kalian? Saya, Bu. Coba Zahira. Ya Zahira, silakan. Semakin kecil luas permukaan, maka semakin besar kecepatan. Sebaliknya, semakin besar luas permukaan, maka kecepatannya kecil. Terus Debit air konstan di setiap titik. debit airnya konstan setiap titik. Jadi semakin besar luas permukaannya, maka kecepatannya kecil. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaannya, maka kecepatannya bagaimana? Besar. Nah, itulah dari prinsip dari persamaan kontinuitas. Jadi, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, paham semua? Kalau sudah paham semua, Bu Vera mau tahu ini sudah paham semua belum? Tidak, silakan kalian buka kahoot.com. Ayo, masukkan nama sesuai identitas kalian. Kalau namanya Anazela ya Anazela, bukan Lisa ya. Nanti Bu Vera bingung ya. Agnes ya Agnes ya, Mita ya Mita. Silakan masuk ke kahoot.com. Semuanya saya tunggu. Bu Vera tampilkan di sini.
bagaimana dengan hasil pelajaran hari ini? Halo? Bisa on mic semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kuisnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak ikut. Siapa yang tadi kelihatan, ikut? Bu. Gimana? Pusing. Ketinggalan. Tertinggal tadi. Iya, Bu. alah. Alhamdulillah Kak Tertinggal ikut ya. makanya. Oh, tapi sempat lihat kan tadi soalnya ya. Baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini ada yang mau menyimpulkan bahwa kegiatan hari ini kita ngapain saja? Gimana Iqbal? Iqbal kok kelihatannya lesu? Rian? Jangan lemes ya. Untuk kegiatan hari ini kita sudah melakukan percobaan melalui laboratorium virtual PET yang dilanjutkan. Tadi sudah presentasi Zahira sama Anazela. Betul? Betul ya? Sehingga kita dapatkan bahwa semakin besar luas permukaan air, maka kecepatan air yang keluar itu kecil. Dan sebaliknya, jika luas permukaan air itu kecil, maka kecepatannya semakin besar. Baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini ada yang mau disampaikan atau ada kritik dan saran dari anak-anak untuk kegiatan kita selanjutnya? Mungkin di sini bisa diwakili oleh Setian untuk kegiatan kita hari ini dan untuk kegiatan kita yang ke depan. Bagaimana Setian? Mungkin Ronald? Kalau misal apa namanya? Kayak yang tadi loh, namanya kayak contoh soal itu loh. Oh, contoh soal, latihan soal. Mungkin ditambahi lagi, kan itu tadi cuma satu. Oh ya. Untuk latihan soal, Bu, bisa ditambah enggak? Nah, di dalam sini bahan ajar kelihatan, Nak? Bahan ajar yang sudah di-share Bu Vera, ya kan? Ini berisi materi-materi. Di situ juga ada latihan soal. Nah, Bu Vera, share dulu yang ke bawah ya. Sudah dibaca belum ini? Insya Allah sudah ya, sudah semuanya ya. Nah, ini ya Ronald. Di sini juga ada contoh soal ya. Nanti kalau memang kurang jelas bisa lihat di bahan ajar ya. Kalau memang masih belum jelas lagi bisa bertanya sama Bu Vera. Bisa lewat WhatsApp atau lewat grup Google Classroom ya. Kan kita ada grup Google Classroom. Baik anak-anak, nanti setelah kegiatan hari ini silakan kalian mengerjakan soal yang ada di bahan ajar. Nah, ini ya. Silakan kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom hasilnya ya. Nanti saya buatkan form, tinggal ngeklik hasilnya saja. Kapan Bu dikumpulkan? Hari ini juga, paling lambat pukul 5 sore. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, alangkah baiknya kegiatan hari ini, karena kita sudah awali dengan kegiatan berdoa, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya Bu, Oke, Gilang. Silakan Gilang. belum menyudahi pelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gilang sudah membantu saya untuk memimpin doa. Anak-anak, saya tidak lupa selalu memberi pesan untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu ingat 3M. Apa aja itu? Ronald mungkin masih ingat 3M. Satu yaitu mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Dan ketiga, menjaga jarak. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Semoga kita bisa berkumpul lagi untuk melakukan kegiatan tatap muka. Amin. Amin. Baik anak-anak, kalau gitu saya akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.